Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari bagian-bagian yang ada pada komputer. Nah, kalian masih ingat kan apa saja yang ada pada komputer? Yang pertama ini CPU. CPU gunanya sebagai pemrosesan data. Kemudian ini monitor untuk menghasilkan gambar pada monitor, untuk menghasilkan output data berupa gambar. Kemudian ini ada printer, yaitu mencetak data ke dalam selembar kertas. Kemudian ada keyboard dan mouse. Nah, keyboard dan mouse ini digunakan untuk alat memasukkan data. Kemudian kita akan mulai untuk menghidupkan komputer sesuai dengan prosedur yang benar. Nah, di sini ada port USB pada keyboard. Ini kita tancapkan pada bagian belakang CPU. Nah, kalian bisa lihat di sini di bagian belakang ada beberapa lubang yang bisa kalian tancapkan pada komputer. Nah, ini jenis portnya USB. Ada di komputer ini ada 4 port USB. Ini yang 1, 2, kemudian ini ada 3 dan 4. Kita bisa menancapkannya pada salah satunya. Misal saya tancapkan di sebelah sini. Kemudian untuk mouse juga ini colokannya sudah menggunakan USB. Nah, ini kita tancapkan juga pada bagian belakangnya. Ada 2 port USB, ada 2 port di atas ini yang bentuknya lingkaran. Ini adalah port PS2, digunakan pada mouse dan keyboard untuk model-model yang lama. Kemudian ini ada kabel yang ujungnya berwarna biru. Ini adalah kabel port VGA. Kita akan tancapkan pada bagian bawahnya ini. Nah, ini ada port VGA. Kita sesuaikan dengan bentuknya. Jangan sampai terbalik ya, karena ini bisa merusak jarum-jarum yang ada pada port VGA-nya ini. Kemudian kita putar murnya. Nah, kemudian berikutnya di sini ada printer. Printer juga menggunakan port USB. Kita tancapkan juga port USB-nya ke CPU. Kemudian di speaker ada colokan untuk jack-nya. Kita tancapkan pada port yang warna hijau atau cari yang gambar speaker. Kemudian kita tancapkan kabel powernya ini. Ini kabel power yang ada pada CPU. Tancapkan. Kemudian ini kabel powernya untuk monitor. Nah, setelah semua tertancapkan, oh ya, ini untuk printer lupa kita tancapkan juga. Nah, setelah kita tancapkan, kita nyalakan komputer dengan menekan tombol power. Tombol power logonya seperti ini, ya. Kita cari di mana lokasi tombol power. Biasanya ada di bagian depan dari casing komputer ini. Kita tekan. Nah, dia nyala. Tinggal menunggu sampai komputer ini benar-benar siap digunakan. Ya, ini sudah layar untuk masuk ke menu loginnya. Beberapa komputer meminta untuk password untuk login. Tapi jika kalian tidak menyeting password, langkah ini bisa dilewati. Untuk password komputer ini, usahakan kalian ingat ya, jangan sampai lupa. Ya, ini komputer sudah siap digunakan. Nah, untuk mematikan komputer, cara-caranya yaitu kita tutup dulu semua program aplikasi yang sedang kita buka, ya. Pastikan semua tertutup dengan sempurna, tidak ada aplikasi yang sedang aktif. Caranya dengan menekan tombol silang yang ada pada bagian pojok kanan atas, ya.
kita pastikan dulu dengan menekan Alt Tab sudah tidak ada aplikasi yang sedang terbuka atau sedang aktif. Kalau sudah tidak ada, klik Start, tombol Power, kemudian klik Shutdown. Kemudian kita tunggu sampai dia mati sempurna. Dan tombol pada CPU, lampunya juga sudah mati. Kemudian kita bisa cabut dari stop kontak listrik-listriknya supaya tidak terjadi konslet. Jadi kita pastikan listrik yang pada CPU sudah tidak ada. Untuk posisi duduk yang benar pada komputer, kita bisa perhatikan pada gambar berikut ini ya. Yang pertama, untuk posisi mouse dan dengan jari. Posisi mouse dengan jari itu harus mudah dicapai dengan jari sama tangan, dan jangan menggenggam mouse itu terlalu keras, jadi luas saja, santai. Kemudian kalau kita sedang tidak menggunakan mouse, jauhkan tangan dari mouse, jadi istirahatkan tangan. Kemudian yang kedua, untuk posisi layar monitor, ini usahakan paling atas layar monitor ini sejajar dengan mata ya, jangan berada di atas mata atau berada di bawah, karena ini posisi untuk melihat dengan nyaman. Kemudian untuk yang nomor 3, lengan, usahakan lengan ini berada di bawah sedikit meja. Jadi ini posisi lengan ada di bawah sedikit meja di sini. Kemudian usahakan maksimal horizontal atau lurus dengan meja. Kemudian untuk kaki nomor 4, usahakan kaki ini menyentuh lantai, jangan ngambang atau menggantung. Kalau misalnya menggantung, gunakan pijakan, jadi buat kaki senyaman mungkin. Kemudian nomor 5, ini posisi duduk. Usahakan posisi duduk ini badan kita di atas lutut, jadi tidak boleh di bawah lutut atau tidak boleh lutut lebih tinggi atau setara lutut. Jadi posisi badan kita untuk duduk di sini ini harus berada di atas lebih sedikit dari lutut, tidak boleh sama atau di atas lutut. Kemudian untuk posisi dudukan atau sandaran kursi, usahakan ini bisa menopang badan kita dengan nyaman. Jangan sampai kita membungkuk atau ya posisinya tidak menempel pada sandaran, karena ini fungsinya untuk merilekskan badan. Kemudian untuk lengan yang sini tangan, usahakan tangan itu santai, tidak tegang atau tidak dibuat kaku ya. Jadi buat rileks aja. Jadi untuk posisi duduk yang benar seperti ini ya.